Aku Paramita. Aku Devina. Aku Ibra. Aku Bowo. Selamat menonton! Di era globalisasi ini, ekspor dan impor menjadi bagian yang sangat penting dalam perdagangan antar negara. Negara bisa mendapatkan produk yang tidak diproduksi di dalam negeri. Selain itu, negara juga bisa menjual produk unggulannya ke luar negeri. Tapi kalian tahu nggak sih bahwa ekspor dan impor bukan tanpa risiko? Kita juga bisa mengalami kerugian, keterlambatan, dan kegagalan dalam prosesnya. Namun, apa sih resiko ekspor dan impor itu? Resiko ekspor dan impor adalah sebuah bentuk gangguan atau ketidakpastian dalam jual beli antar negara. Misalnya nih, importir tidak membayar hutang, dokumen pengiriman tidak lengkap, nilai tukar tiba-tiba turun, dan negara tujuan sedang krisis politik. Itu semua yang menjadi akibat dalam kerugian proses dalam ekspor dan impor. Kenapa sih kita wajib banget untuk memahami resikonya? Nah, tujuan kita memahami resikonya itu agar kita tidak asal kirim barang dan juga mengantisipasi adanya yang tidak kita inginkan. Nah, dengan kita memahami resikonya, bisnis kita bisa lebih maju, lebih aman, dan lebih menguntungkan di pasar global. Ekspor-impor tentunya memiliki beberapa masalah yang sering terjadi, di antaranya gagal bayar, di mana importir menolak membayar setelah barang dikirim. Kemudian, dokumen tidak lengkap. Hal ini bisa mengakibatkan barang tertahan di pelabuhan atau terkena denda. Selain itu, fluktuasi kurs di mana nilai mata uang berubah dan eksportir menjadi rugi. Kemudian ada kondisi politik negara tujuan yang tidak stabil. Hal ini dapat terjadi embargo, pembatasan impor, bahkan larangan dagang. Lalu masalah yang terakhir yaitu masalah dalam letter of credit atau LC. Dokumen yang tidak sesuai syarat dapat menyebabkan pembayaran menjadi tertunda. Namun semua resiko itu dapat kita minimalisir dampaknya dengan memilih strategi yang benar. Pertama, menggunakan asuransi dagang. Hal ini bertujuan untuk melindungi eksportir dari kerugian seperti gagal bayar, kerusakan barang, selama masa pengiriman. Lalu yang kedua, kita bisa memanfaatkan letter of credit. Dengan dokumen ini, kita dapat menjamin seluruh pembayaran dapat dilakukan jika semua syarat telah terpenuhi. Yang ketiga, melakukan hedging mata uang. Strategi keuangan ini dilakukan untuk mengurangi dampak dari fluktuasi nilai tukar. Kita dapat melakukan diversifikasi pasar. Kita tidak boleh hanya bergantung pada satu pasar di satu negara. Jika suatu negara itu mengalami masalah, kita dapat mencari negara baru untuk menjadi pasar tujuan baru kita. Yang kelima dan yang terakhir, kita harus membangun mitra bisnis yang bagus. Carilah mitra bisnis yang memiliki reputasi yang baik dan juga taat terhadap hukum. Oke, jadi kesimpulannya di sini adalah ekspor impor memang banyak banget membawa peluang, tetapi juga penuh tantangan. Dengan kita memahami jenis-jenis resikonya dan menerapkan strategi mitigasi yang tepat, pelaku usaha dapat percaya diri dan dapat menjalankan bisnis globalnya. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get... Aku kan punya toko buah. Apa aku ekspor imporin aja ya ke Malaysia? Tapi siapa ya yang tahu? Mana resikonya juga banyak lagi. Apa aku tanya ke temenku aja ya? Tanya deh coba.
Devina Mita, aku kan punya planning nih kan. Iya. Lu punya nggak sih temen yang apa kenalan gitu yang biasanya dia paham tentang ekspor apa itu? Siapa ya Mbak kira-kira? Mau bisnis ekspor. Iya, aku niatnya sih mau ke ini, ekspor ke Malaysia. Kayaknya ini sih si Ibra teman aku Sendan. Coba deh. Soalnya dia juga sering ekspor impor gitu Bisa tuh, ke luar negeri. coba kalau ada. Nih nomornya, aku kasih aja ya. Ya, sana aja udah. Nanti gue buka. Oke. Jadi aku cabut dulu aja ya. Soalnya masih ada tugas banyak. Ya. Ya, makasih infonya Amit, Devina. Ya, hati-hati. Yo, makasih. Tinggal sini. Mas Bowo ya tadi ya? Ayo Mas, monggo duduk. Masih Pak. Jadi gimana Mas? Tadi kan Masnya rencana mau nanya tentang resiko ekspor impor ya? Nah, Masnya emang punya rencana apa Mas? Nah, Mas, saya kan mau ini kan, saya kan punya toko buah. Nah, saya mau ekspor ke Malaysia. Tapi saya belum tahu Mas, kayak strateginya, resikonya. Ya Mas. Jadi gitu ya. Kalau kira-kira tokonya butuh banyak atau cuma satu? Satu dulu sih Mas. Satu dulu ya. Oke, jadi sebelumnya Masnya udah tahu nggak sih resiko-resikonya dulu? Belum sih Mas. Belum ya. Oke. Jadi Mas, kalau untuk resiko ekspor impor itu lumayan banyak. Contohnya seperti importir tidak bayar barangnya. Misalnya Mas Bowo punya barang kayak buah gitu kan, tapi gak dibayar barangnya sama importir. Terus penyusuran suratnya juga nggak lengkap semua. Terus seperti kendala lain seperti nilai tukar uangnya nggak stabil, suka naik turun. Terus juga keadaan negara yang lagi nggak stabil, contohnya kayak lagi krisis ekonomi. Nah, mungkin kalau untuk strategi yang bisa saya kasih, Mas Bowo bisa pakai ini asuransi dagang. Nah, fungsinya tuh jadi Mas Bowo masih dilindungi dari kerugian, contohnya kayak tidak membayar barangnya atau kerusakan barang selama pengiriman. Terus yang kedua ini bisa juga dengan melakukan pengecekan dokumen yang penuh seperti dokumen LC, letter of credit. Nah, dengan dokumen ini Mas Bowo tuh dapat menjamin pembayaran dengan cara dokumen ini cut dulu. Udah. Lalu yang untuk selanjutnya mungkin Mas Bowo butuh strategi yang bagus nih. Nah, kalau strategi dari saya mungkin bisa menggunakan asuransi dagang. Hal ini dilakukan
untuk Mas Bowo agar terlindung dari kerugian seperti gagal bayar atau juga kerusakan barang selama pengiriman. Nah, untuk yang kedua, Mas Bowo bisa menggunakan letter of credit. Mas Bowo manfaatin itu. Jadi dokumen ini tuh fungsinya agar menjamin pembayaran bisa dilakukan secara penuh dengan syarat jika semua ketentuan sudah memenuhi syarat. Jadi baru Mas Bowo bisa bayar tuh dengan penuh. Nah, kalau yang kedua mungkin Mas Bowo bisa melakukan hedging mata uang. Jadi strategi ini tuh strategi keuangan untuk mengurangi dampak dari fluktuasi nilai tukar yang berubah seperti tadi. Nah, terus ada juga di verifikasi pasar. Kalau bisa Mas Bowo kalau memang udah punya niat mau ekspor nih, nah kalau bisa jangan cuma satu toko. Udah gitu jangan cuma tertuju pada satu negara. Misal jika di negara tersebut sedang mengalami krisis, jadi Mas Bowo nggak bingung ngadepinnya karena Mas Bowo masih bisa nyari pasar lain di negara lain. Nah, terus kalau bisa Mas Bowo ini membangun mitra bisnis yang bagus. Jadi Mas Bowo bisa cari atau mungkin punya kenalan gitu yang mitra bisnisnya tuh lagi bagus, punya reputasi baik, terus juga kalau bisa yang taat sama hukum, begitu Mas Bowo. Jadi kira-kira langsung ada pencerahan gak? Wah, paham sih Mas. Paham sih Mas. Ya udah Mas, makasih ya Mas. Nanti saya coba. Baik. Makasih Mas ya. Ya, terima kasih, senang berkenalan dengan Anda. Ayo Mas. Ya, hati-hati. Oke.